Udah kelihatan ya? Udah Mas, mantul. Ya, sebelumnya terima kasih banget untuk semua peserta yang udah datang di webinar malam ini, malam minggu, terus menyempatkan untuk belajar gitu. Itu Betul. sungguh sesuatu Oh iya. yang perlu kita apresiasi lah. Oh iya, Thanks. ini malam minggu ya? Iya. Saya kira malam Senin ini malahan. Ya, pokoknya terima kasih banget untuk semua peserta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita sharing pada malam hari ini tuh bisa berguna lah. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya ya, tas runner dan SCSS di 30 menit. Sebenarnya untuk perkenalan dulu ya, saya Diki Hadi Wibowo. Untuk kesibukannya sekarang sih ada 3 ya, jadi kuliah juga S2 di UGM, jurusan Fakultas Ilmu Komputer ya, sama ya sambil mengembangin digitalisasi. Digitalisasi ini udah lama sebenarnya dari tahun 2012. Cuman saya juga sebelumnya kerja sebagai front end developer di Japan Cipta Solusi. Hanya ini sebenarnya ini materi internal perusahaan. Waktu aku sering ngisi di ya Sumatur kualitas ini ya, dulu itu ada hari khusus yang digunakan untuk semua karyawan bahwa ini siapa yang mau sharing-sharing ilmu itu bisa di situ. Oke. Siap Mas. Berarti mungkin ya sebenarnya kita awali dulu sih, apa itu task runner itu ya. Task runner ini kalau menurutku sih, pribadiku lebih gampangnya sebagai automator ya. Jadi bisa juga dikatakan sebagai pembantu pekerjaan kita lah, asisten pribadi ya. Jadi kalau di front-end developer itu banyak banget sih yang dikerjain sih. Jadi kayak compile dari SCSS ke CSS, SCSS ke CSS, terus apa ya, compile juga image-nya di Minify, banyak banget sih nanti. Mungkin dan bisa ini Mas, mungkin bisa dikenalkan dulu terkait front end developer itu apa, kemudian SCSS atau CSS gitu-gitu, buat teman-teman yang belum paham. Jadi task runner ini ya kayak seperti aku bilang tadi, itu sebagai asisten pribadi ya. Nanti dengan task runner itu nanti kerjaan-kerjaan seperti mereload browser, terus compile SCSS ke CSS itu nanti bisa dijalankan dengan task runner itu. Untuk lebih detailnya nanti untuk yang SCSS. Jadi nanti ada task runner sama SCSS. Nah, kalau front end developernya itu sendiri apa Mas kira-kira? Biar orang-orang pemula itu tahu apa sih front end developer gitu. Ya, front end developer ini yang biasa aku kerjain ya. Jadi ya kita kalau orang front end developer nih mengurusi bagian tampilannya gitu lah, kasarnya gitu sih. Nah, yang biasa aku lakukan di front end developer itu ya kita diskusi sama UI UX untuk ini ada suatu project nih, gimana untuk tampilan UI-nya. Terus nanti tampilan ini ya, apa tampilan muka itu ya, website atau aplikasi gitu ya. Jadi kalau dulu di Japan Cipta Solusi itu caranya gini, jadi kita bikin desainnya, diskusi sama klien, kita apa ya, cari tahu dulu sih masalah itu apa, keinginan usernya itu apa, terus nanti kita diskusi front end developer dengan UX designer untuk bahas kayak layoutnya, terus warnanya segala. Oke. Setelah itu nanti usulkan ke klien, ini desainnya gitu kan. Setelah klien kita langsung ke slicing sih. Nah itu pertama itu slicing, eksekusi ya, di CSS gitu ya. Terus juga konsum API itu yang biasa dilakukan. Sebenarnya banyak banget ya. Termasuk juga ngurusi performance sih. Performance dari juga ya front end developer itu harusnya bisa juga sih.
Banyak kayak. Banyak. Oke, siap Mas. Buat informasi awal aja. Lanjut Mas. Oke. Jadi tas runner itu di pasaran itu ada banyak sebenarnya ya. Cuman yang aku kasih di sini ada 3 ya di tas runner. Yang pertama itu glove. Terus ada juga yang ini ya, webpack. Teman-teman kalau udah mengenal Laravel, ya itu udah pakai webpack sih sebenarnya. Teman-teman tinggal pakai aja gitu. Terus ada juga Gran. Nah, dari yang biasa aku gunain sih, pakainya itu Laravel Mix Webpack ya, karena ya aku biasa pakai Laravel dan Laravel itu pakainya itu sih. Kalau non Laravel biasanya pakainya Gulp. Dan untuk malam ini aku jelasinnya sih pakai tas runner namanya Gulp. Nah, sebenarnya kenapa sih kita gunain tas runner itu ya? Sebenarnya gunanya itu apa sih? Tasan ini bantu buat apa? Buat kita itu keuntungannya. Nah, pertama untuk dari CS sendiri ya. Jadi teman-teman mungkin kalau yang bergelut di dunia IT kan udah pasti ngerti lah masalah CSS gitu ya. Ya CSS ini markup language ya untuk styling lah kemarinnya. Nah, dengan task runner ini kita itu bisa mengkompil dari SASS atau SCSS ke dalam CSS gitu ya. Nanti kita jelasin sih lebih detailnya, nanti ada live coding sih habis ini. Jadi kita presentasi dulu, nanti baru live coding. Nah, terus run auto prefixer. Jadi fungsi dari auto prefixer itu gini. Kan kalau front end developer itu harus memastikan bahwa ya tampilannya itu support di semua browser ya, di semua browser. Dan ada beberapa selektor tertentu yang ya atau kelas tertentu yang dia itu nggak support di browser ini gitu loh. Di browser Chrome support, tampilannya bagus. Ternyata kalau dibuka dengan menggunakan Firefox itu tuh tampilannya hancur itu. Mungkin dulu sih auto prefixer online. Oh iya, ini dikenalkan ya CSS-nya. Nah ini display flag ini setahu gue tuh dia berjalan di browser Chrome ya. Nah kalau pakainya teman-teman pakainya Safari, pakainya Mozilla Firefox itu nanti beda lagi sih. Nah dengan auto prefixer ini kita nggak usah mikirin di Mozilla apa ya, di Safari itu apa ya, kita tinggal jalin aja untuk browser Chrome, display flag nanti udah otomatis tergenerate gitu. Oke. Ini contoh aja sih, display flag, di browser Chrome ini pakainya display flag. Kalau Safari harusnya kayak gini. Oh, oke. Berarti intinya dia akan membuat apa ya, general format daripada browser itu ya tadi ya. Iya. Jadi sering sih kalau apa ya, front end developer junior itu ya, biasanya pakai Chrome. Oh mas, ini saya presentasi gini tampilannya, bagus nih pakai Chrome. Pas nyoba kliennya pakai Mozilla Firefox, kok tampilannya jelek mas. Oh ternyata emang ada yang nge-support itu CSS-nya. Dengan auto prefixer ini masalah udah kelar sih. Oh ya, ini Arif, mungkin jangan di-share, Arif. Oke. Lanjut Mas, ini PPT-nya kayaknya nggak muncul. Sekarang udah muncul. Coba di-share lagi Mas, stop share terus share lagi. Oke. Tadi soalnya ada yang share screen tadi, Arif.
Oke, udah muncul. Sip. Lanjut ya. Ya, jadi itu ya untuk CSS, untuk kegunaannya untuk task runner untuk CSS itu sendiri, kita bisa mengcompile dari SCSS ke SCSS. Terus tadi yang udah aku jelasin itu kita bisa jalanin otomatis atau prefixer sih, biar itu semua support di semua browser gitu. Terus kita juga bisa meminify CSS itu sendiri sih. Kan kalau front-end developer ini harus ngurusi performance juga ya kan. Jadi kayak untuk besar kecilnya file itu harus diperhatikan sih. File JS, file CSS. Makanya untuk supaya performanya bagus, file CSS itu perlu di-minify. Nah, makanya dengan tasaran ini nanti bisa diserahkan ke task runner untuk biar di-minify secara otomatis sih. Jadi udah nggak repot-repot ya kita buat minify sendiri. Betul. Untuk hasil dari minify itu sendiri nanti seperti ini ya. Ini awalnya kayak gini. Terus nanti kalau udah di minify, hasilnya jadi kayak gini sih. Oh, oke. Nah, itu nanti itu otomatis ya dari. Kenapa, Mas? Otomatis dari tools-nya tadi ya? Iya, betul, bisa. Nah, itu untuk CSS sendiri ya. Untuk JavaScript sendiri, kita bisa langsung lihat errornya sih. Ketika menggunakan task runner, nanti kalau ada kita ngoding JavaScript terus ada yang error, nanti udah muncul notifikasi sih, warning gitu. Jadi ya bisa juga dinamakan deteksi error ini ya. Jadi nggak usah kita buka browser dulu untuk ngetesnya, terus baru muncul error, ketahuan itu kan. Ya dengan task runner ini kita bisa deteksi error ini sih. Kalau kita ngoding, ada yang error, langsung muncul. Jadi kita bisa langsung dari juga sih. Nah, terus kita juga bisa menggabungkan antar file itu ya, antar file JavaScript itu kan. Nah, teman-teman kalau teman-teman ya ngoding untuk web itu ya, pasti banyak banget kan untuk library yang digunakan. Contohnya ada namanya Bootstrap, ada namanya Chart.js, dan banyak lagi lah. Biar itu gampang biar clean code lah intinya juga. Itu bisa juga digabungin sih. Bootstrap.js terus sama Chart.js itu nanti dijadikan satu file. Biar gampang nanti manage juga sih. Misalkan dari Bootstrap.js terus Chart.js nanti digabungin jadi namanya app.js. Itu menurutku lebih clean code sih ya. Lebih enak ya. Nggak enak juga sih misalkan kita ngoding gitu ya. Terus nanti di UPack source ini banyak banget setnya gitu kan. Ya, nggak enak sih. Menurutku sih. Itu ya, betul. Ya. Terus kita juga sama sih kayak CSS di JavaScript ini dengan task runner kita juga bisa minify script-nya. Nah, selain itu di image ya dengan task runner ini kita bisa mengecilkan filenya sih, optimize asset image, PNG itu. Kan ada tuh yang nggak aware tentang masalah image itu. Biasanya teman-teman itu nggak perhatiin ya, masa image-nya sebesar 2 MB gitu, terus tetap ditampilkan, ya itu nanti akan memperberat website juga sih. Makanya standarnya. Oh, jadi pas kita ya. Lanjut Mas. Lebih baik dioptimize dulu, dikecilkan filenya, image-nya,
biar nanti performanya juga bagus sih. Jadi teman-teman untuk mengukur performanya itu bisa di sini ya, Google Apps Performance. Jadi kalau misalkan kita buka web, kalau gambarnya itu belum kan bisa lemot gitu ya Mas ya? Iya. Nah ini dengan tools ini Text Speed Insight nanti ketahuan sih mengapa website kita itu nanti bisa lambat segala macamnya. Nanti ada juga suggestion bahwa oh ini yang penyebabnya, gimana cara untuk optimasinya juga. Mungkin bisa dilihatin Mas ke teman-teman, siapa tahu ini tes websitenya gitu. Ini lambat gak gitu. Boleh, Pak, kampus saya ya. Wih, kampusnya UGM, ngeri. Coba kita lihat ya. Nanti UNY atau UPI atau apa. Teman-teman yang lain bisa ngecek tuh. Kalau misalkan pengen ngelihat websitenya lambat. Nah ini kata Google ya, hasilnya 48 ya nilainya ya. Masih kurang banget sih. Nanti kalau paling tinggi itu harusnya warnanya hijau, antara 90 sampai 100. Nah dan di sini kita bisa melihat kira-kira apa yang perlu dioptimasi. Nah contohnya di sini gambar kan. Gambar ini kayaknya belum dioptimas sih. Terbukti bahwa ini ada peluang untuk dikecilin sih. Oh iya. Ya kan? Masih besar-besar ya. Iya. Di sini juga ada kecilkan CSS gitu kan. Nah ini nggak digabung-gabungan sih. Nah itu sedikit tambahan juga ya tentang bagaimana biar tahu kita itu udah optimal apa belum sih, udah cepat apa belum itu. Oke, lanjut untuk presentasinya. Nah di tasaran ini juga kita bisa jalanin browser assistant sih. Nanti browser assistant itu apa, nanti pas live coding aja ya, biar terasa itu toolsnya itu apa ya. Siap. Oke, siap. Nah ini untuk dokumentasi dari task runner, dokumentasi apa ya, untuk kalau teman-teman pengen ngoding itu ya bisa juga sih ke GitHub-nya di setup. Kalau mau nyoba-nyoba task runner sama SCSS-nya, ya kasih linknya ya. Untuk cara setupnya tinggal npm install terus jalanin bulk. Lanjut. Nah sebenarnya apa sih perbedaannya dari CSS sama CSS itu kan? Kayaknya hampir sama sih, tapi itu beda. Jadi ya ceritanya kenapa ada CSS itu biar CSS itu nanti bisa di manage lah, biar kodenya itu gampang di maintenance sih. Jadi di CSS kita itu nanti ada fasilitas, ada fitur, variabel, ada nested, ada komponen, dan banyak banget sih. Intinya fitur itu lebih advance lah dari CSS itu kan. Tapi CSS itu sendiri bukan bahasa pemrograman ya. Ya dia tetap bisa dibilang bahasa markup sih. Nah, di CSS kita itu nanti ada namanya variabel. Nah, untuk penggunaannya kayak gini sih, tinggal $, terus nama variabelnya, terus isinya apa. Nah, gunanya variabel ini saya contohkan begini ya.
teman-teman yang biasa ngoding SCSS, kalau aku pengalaman aku sendiri ya, kalau di software host itu tuh si klien itu sering perintah gitu, katakan begitu. Oh, proyeknya ini gas colornya bukan hijau mas, tapi merah gitu kan, nanti ganti aja. Gitu. Nah, dengan menggunakan variabel kita bisa ganti contohnya itu warna sih. Ini kalau contohnya Tokopedia ya. Tokopedia ini kan gas colornya itu warnanya hijau kan. Katakan begini sih, foundernya ganti tahun 2021 itu warnanya jangan hijau, tapi warnanya itu merah gitu kan. Nah, nanti kalau nggak pakai variabel, nggak pakai SCSS, nanti si front-end developer itu akan kesusahan banget sih. Kenapa? Karena nanti harus merubah satu-satu dari warna hijau ke warna merah. Nah, di dalam halaman ini aja, halaman pertama, itu banyak banget yang harus diganti loh. Dari button, dari border, dari tabel, segala macam ya kan. Bayangkan kalau kita nggak pakai SCSS, pakai variabel, itu nanti ya kita harus ganti ini sih, satu-satu. Buttonnya, terus yang ini, ganti merah, segala macam. Nah, dengan menggunakan variabel, ya udah kita tinggal ganti satu line aja sih. Di sini nama base color itu apa? Udah kita tinggal diganti satu line di sini. Nanti otomatis semuanya akan berubah. Nah, ini kalau udah di compile, hasilnya bakal kayak gini. Itu untuk variabel ya. Terus ada import. Import ini bisa aku namain apa ya? Kita bisa bikin komponen sih. Contohnya gini, biar codingan kita itu gampang di maintenance, kita bikin aja komponen. Ada top bar, ada sidebar, ada konten, ada footer gitu kan ya. Nah, dengan menggunakan import atau use ini, kita nanti bisa bikin komponen-komponen sih. Oh, ini ada komponen top bar.scss, ada komponen nanti namanya sidebar.css, ada footer.css. Itu akan lebih enak sih, dan itu bisa dengan fitur import atau use. Contohnya kayak gini sih. Ini ada komponen namanya code.css. Nanti kalau butuh ya tinggal dipanggil aja. Tinggal import nama komponennya itu apa, nama file itu apa. Foundation/code, foundation/list. Nanti di dalam style.css, nanti kalau di compile hasilnya bakal lagi ini. Jadi kayak menggabung-gabungkan itu ya. Jadi lebih enak sih untuk maintenance ke depannya. Kalau kita mau berubah footer ya kita tinggal ke komponen footer aja sih. Terus ada mixin sama include. Nah, dengan mixin ini kita apa ya, nggak usah berulang sih. Contohnya gini sih. Di sini ada namanya kelas reset list gitu ya. Mixin reset list. Nah, di sini ada namanya juga horizontal list nih. Nah, ternyata di horizontal list ini dia stylenya sama kayak reset list, marginnya 0, paddingnya 0, list stylenya 0. Nah, ya udah kita tinggal panggil aja include reset list. Nanti kalau di compile hasilnya sama sih. Nah, ada juga function ya. Teman-teman kalau di PHP, kalau di JavaScript segala macam kan udah familiar banget sih seharusnya tentang masalah function kan. Nah, di SCSS itu kita juga bisa sih membuat function. Caranya juga sama.
tinggal add function, terus nama functionnya. Kita juga bisa pakai parameternya. Sama sih kayak PHP ataupun function ataupun JavaScript. Nah, ini juga ada extend namanya. Extend ini digunain ketika apa ya? Dia pengen membuat dua kelas, tapi sekarang itu sama sih. Nah, mungkin next kita langsung live coding aja sih ya, biar tahu. Ini saya tak jelasin dulu yang untuk task runner ya. Ini kan yang aku contohin. Pakai Glove ya. Teman-teman kalau mau nyoba di rumah, bisa langsung ini sih, clone projectnya yang udah aku copy di sini. Untuk cara setup-nya tadi ya, npm install, terus tinggal di terminal kita nyalain Glove. Nah, di Tasknar ini, di pakai Glove ini, kita bisa buat tas-tas sih. Contohnya kita akan buat tas server itu ya. Kalau di Glove, caranya tinggal gini sih. Kita tinggal buat tas, namanya tas server. Terus nanti tinggal untuk directory root-nya itu mana itu. Contohnya di sini ada disk ya. Nah, terus kita juga bisa buat task untuk mengcompile dari SCSS to SCSS. Contohnya di sini untuk konfigurasinya kayak gini ya. Tadi ada Glove source-nya mana, terus nanti ya tinggal kalau udah di compile itu nanti taruh mana. Biasa sih. Teman-teman mungkin kalau udah pakai Laravel itu udah familiar ya, pakai artisan ya. Nah, di sini di Glove ya kita juga bisa bikin kayak gitu sih. Kita tinggal jalanin Glove, terus ini nama tasnya ya, server itu. Kita ini udah langsung di generate sih web servernya. Nah, udah. Kita juga bisa buat tas untuk minify CSS-nya, bisa minify untuk CSS-nya, minify HTML. Terus kita juga bisa bikin tas untuk deteksi perubahannya. Nah, semua tas-tas di sini yang udah kita buat, itu nanti bisa digabungin sih. Pakai Glove series, nanti tinggal udah kita jalanin Glove-nya aja. Teman-teman di rumah ada yang udah nyobain nggak? Ada yang nyoba clone project-nya? Kayaknya banyak yang masih nonton dulu aja, Mas. Iya, boleh. Oke, kita lanjut aja ya. Saya kira untuk cara install Glove-nya itu teman-teman tinggal ini ya, ke Glove.js. Sekarang itu. Oh iya, ini untuk teman-teman yang lain, misalkan ada pertanyaan bisa langsung aja ya. Sama nanti kan ada sesi pertanyaan juga boleh, pas di tengah-tengah gini juga boleh. Boleh. Nah, ini udah untuk cara installnya udah dijelasin sama dokumentasinya. Ini supaya lebih gampang, tinggal di clone aja. Tinggal npm install terus jalanin Glove-nya. Oke, lanjut.
Ya itu sekilas ya, cari oh ternyata di GoLab ini kita bisa buat tas-tas nih, buat tas terus nanti kita bisa gabungin. Mungkin ini tak lanjut apa itu SSS sih cara gunainnya. Tadi kan kita udah bikin tas-tas ya di tas runner ya pakai GoLab. Nah contohnya di sini yang aku jelasin ini kita bikin halaman home ya. Ini udah aku contoh sih. Lokal host tadi apa namanya? 400. Itu berasal dari sini ya, dari folder disk. Yang awalnya itu dari source, dari home.html. Terus kita compile pakai GoLab yang udah kita bikin itu tadi. Tadi ada folder src.html, di semua HTML yang ada di folder src ini nanti kita compile sih ke folder destination-nya disk. Karena udah di minify, ini kalau kita lihat di packsource-nya itu udah kayak gini sih. Ini contoh hasil dari apa ya, minify HTML ya. Nah, ini juga udah belum di minify CSS-nya. Oke, ini kan di home HTML ini aku pakai ini ya, namanya babeda.scss. Sini sfc. Ini coba tes dulu. Nah, di sini babeda.sss. Nah, kita bisa bikin variabel nih. Kita juga bisa nanti import. Nah, yang aku bilang tadi ini kegunaannya dari variabel. Kita bisa bikin nama variabelnya terus warnanya gitu. Nah, nanti tinggal pilot aja import komponen variabel. Nanti misalkan ada body background itu ya. Ya udah. Nanti kalau mau ngubah dari awalnya body abu, nanti kalau mau ganti ya tinggal di sini aja sih. Nah, ini udah langsung berubah kan. Kita bikin dulu. Ini langsung berubah. Terus yang tadi awal aku bilang ya, di Tasnar itu kita bisa pakai browser scene sih. Nah, teman-teman kan kalau ngoding SCSS ya, kita harus ya nguji di semua browser kan. Ini contohnya aku nguji di 2 browser ya, pakai Chrome sama Mozilla. Nah, kan kalau ngodingnya apa ya, kalau ngetesnya satu-satu ya, oh ini di reload dulu biar ada hasilnya gitu kan. Nanti tuh ke Mozilla, terus kita lihat hasilnya. Ini kan akan sangat memakan waktu ya. Dengan pakai tas run ini kita bisa otomatis sih. Yang tadi aku bilang kalau mau ganti backgroundnya udah tinggal red. Ini kita nggak usah reload satu-satu, udah otomatis reload hasilnya itu. Oke. Jadi kan untuk testingnya apa ya, lebih enak sih. Betul. Lebih produktif juga ya, cepat. Iya, lebih produktif. Bisa langsung ketahuan hasilnya ya. Oh, itu tapi web servernya lagi jalan ya, pas jalan gitu ya? Iya. Oh, iya. Nah, yang tadi aku bilang sih di GoLab itu kita nanti bisa memantau perubahannya sih. Kita bikin task untuk melihat untuk mantau perubahannya. Kalau ada yang berubah, kita tinggal
nanti yang udah kita bikin itu ada tas namanya ya minify CSS, terus compile CSS, kita bungkus di tas namanya watch. Oke. Ini ada pertanyaan Mas sambil ini. Boleh. Mas, ini kalau implementasi dengan Laravel itu gimana ya? Ataukah kita harus import grupnya juga bersamaan atau sama aja seperti yang ada di Laravel Mix dari Mas Arif Puji Nugroho? Oh, untuk implementasi SCSS itu ya? Itu nah, sama nggak dengan Laravel Mix? Sama sih. Ya jadi Laravel Mix itu dalemannya Webpack ya sebenarnya ya. Oh, Webpack ya. Berarti sama dengan Gulp gitu ya? Iya, sama ada. Ini aku contohin apa ya? Berarti nggak perlu pakai Gulp itu ya? Iya. Kalau pakai Laravel Mix. Nah, kalau pakai Laravel ini kan kita tinggal kalau kita install Laravel ya itu malah lebih enak sih. Kita nggak usah mikirin gimana cara kita install tas runnernya itu ya. Di Laravel kan udah disediain ya, namanya Laravel Mix ya. Kita tinggal, nah ini kan udah defaultnya itu udah resource sss/app.css. Udah nanti kita tinggal jalanin aja sih. Kalau di Laravel npm run watch. Sama sih Mas. Malah lebih gampang sih kalau pakai Laravel itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Denny Rahmat Ramdhani. Izin bertanya, kalau untuk pemula, sebaiknya langsung nerapin konsep SCSS atau CSS biasa dulu? Sebenarnya sih, kalau saran gue ya, ke SCSS dulu sih, CSS biasa dulu ya. Biar nanti tahu perbedaannya sih. Oke, berarti basicnya dulu ya. Tapi sebenarnya nggak jauh berbeda antara CSS itu sendiri dengan SCSS sih. Iya, betul. Ya, bilang tadi cuma di SCSS itu nanti kita bisa bikin variabel ya. Bikin variabel, caranya itu tinggal $, terus nama variabelnya apa, isinya apa. Iya, betul. Ya, untuk sintaknya sama sih. Contohnya di sini ada background, terus kita panggil variabelnya itu ya kayak gini juga bisa. Background misalnya apa ya, red gitu kan, kayak gini nggak masalah. Iya. Intinya kalau SCSS itu extension lah ya, tambahan. Iya, jadi ada fiturnya, fitur lebihnya itulah. Betul. Okay. Yang terus sama apa ya? Ini contoh yang udah antara CSS sama biasa ya. Jadi tak iris lagi sih. Ini kalau pakai SSS kayak gini ya, nanti diimport hasilnya sama sih. Terus misalnya ini aku contohin ini ya. Nah ini kan ada saya punya nyontohinnya. Contohnya gini deh. Nah di sini tuh ada halaman home ya di sini ya. Nah terus ada namanya kelas add orange. Nah ini kalau pakai SSS itu kayak gini, dia bisa nge-extend itu ya. Bisa bukan extend namanya nested. Perbedaannya kalau kita pakai CSS biasa kayak gini, home.addOrange. Nanti baru sekali itu apa? Ya hanya cara penggunaan aja sih yang beda. Kalau pakai CSS itu kayak gini caranya. Kalau pakai CSS kita bisa pakai nested sih. Nanti kalau udah di compile hasilnya
Ini yang udah di anu ya, dari di Minify. Ini nanti hasilnya sama sih, jadinya kayak gini. Home.cut_orange. Sama nanti. Mungkin aku kita contoh live coding aja ya, biar lebih mengena itu. Ini sekedar sharing aja. Kalau aku UI-nya pakainya Figma. Figma itu ya ini nggak dihapus ya. Nggak. Nah, ini kan di halaman home baru ada dua cut gitu ya. Kita mau nambahin ini nih. Kalau teman-teman pakai Figma itu lebih enak ya. Di sini udah ada kodenya. Kita tinggal kopas-kopas saja. Kan kita bikin cut baru sih. Oke, home. Kopas aja ya. Di atas. Nah, hasilnya kayak gini. Terus kopas ya? Iya, terus apa ya? Ini kan warnanya beda itu ya. Kita bisa buat kelas baru. Misalkan ini cut example itu ya. Nah, dia kan ngeload beberapa CSS ya. Kita bikin kelas baru, namanya cut example. Nah, cut example itu apa? Contohnya warna backgroundnya nanti di sini tuh warnanya ini ya, namanya range atau apa ya. Oke, kita tinggal reload. Dengan friend deh biar kelihatan bedanya itu apa ya, spread itu ya. Nah, di sini kan nggak pakai variabel nih, kita juga bisa bikin variabel sih. Di sini kita bikin variabel namanya misalkan apa ya, orange variabel. Jadi warnanya itu ini ya. Nah, ini contoh cara menggunakan variabel dan cara manggilnya. Karena tadi udah diimport, kita tinggal pakai aja nama variabelnya. Variabel example. Ini tinggal di Ctrl S aja, nanti udah langsung dikompil. Ini kan udah ganti kan. Nah, kalau dikompil awalnya kan gini kan, background terus variabelnya apa. Kalau dikompil hasilnya sama kayak gini. Itu kalau misalkan tampilannya mobile langsung itu nyesuaiin sendiri ya Mas ya? Kenapa? Kalau misalkan kita buka di mobile kayak gitu, mode mobile, itu dia otomatis sesuaiin atau gimana tuh? Responsifnya itu ya? Atau warnanya?
responsifnya? Sama sih. Responsifnya Oh, itu tergantung kita udah setup apa belum sih. Ini contohnya aku pakai semantik ya. oh, Ya itu tergantung kita set bisa responsif atau enggaknya sih. Ini belum merasa tak set responsif. oh, oke oke. Berarti harus di set dulu ya responsifnya. Nah, terus ini kan kalau desainnya kayak gini, nah ini kan contohnya ada angka sama labelnya itu ya. Ternyata stylenya itu sama gitu. Ini sama ini itu sama stylenya. Biar nggak kode kodenya itu nggak berulang, kita bisa bikin apa ya, mixin sih. Contohnya di sini ada yang udah aku bikin itu uh, mixin namanya jumlah, namanya title. Jumlah ini maksudnya di sini ya. Aku namain aja mixin jumlah, nanti stylenya itu ngikuti yang ini. Nah, kita bisa bikin mixin, terus stylenya kita copy paste ya di sini ya. Nah, kita copy paste aja di sini. Nah, terus kita karena ini sama juga kita bikin kelas, bikin mixin title. Ya, kita copy paste sini ke sini. Nah, di sini kan contohnya ada cars orange, ada cars blue itu kan. Nah, ketika kita pengen gunain uh, style yang sama, kita bisa pakai mixin gitu ya. Udah, karena kita udah bikin mixin, kita tinggal panggil aja sih jumlah, terus tinggal di include aja, include jumlah. Ini enggak, yang ini terserah sebenarnya ya. Tadi kan aku copy paste, ini nama kelasnya jumlah. Jadi harusnya nanti ini tuh udah ikuti sih, sama kan jadinya. Itu gunanya mixing juga sih, implementasi penggunaan mixin. Nah ini yang udah kita bikin tuh mixin label ya. Ya udah kita nanti di card home ini ada namanya class title, karena stylenya udah sama kayak yang di atas. Ya udah kita tinggal bikin kelas tadi di itu apa label ya? Title ya. Udah tinggal di include-kan aja sih. Include title. Ini udah otomatis berubah. Oh, oke oke. Gitu sih. Mantul. Mungkin ada Ya. pertanyaan lagi? Ya, mungkin teman-teman yang lain boleh pakai suara atau chat, nggak apa-apa. Boleh tanya-tanya juga terkait pekerjaan front end yang berkaitan dengan front end atau programmer gitu-gitu. Ke Mas Diki. Yang baru kenal front end juga bolehlah tanya. Ini sebenarnya apa sih yang nggak tahu, benar-benar nggak tahu, nggak apa-apa, tanya aja. Boleh, silakan. Nah, ini ada Denny Rahmat. Gini, maaf Mas, mau tanya lagi. Sebenarnya Laravel itu fokusnya ke mana ya Mas? Ke front end atau back end? Kadang ada yang ngebandingin nih antara framework Laravel dan React.js. Sedangkan setahu saya Laravel itu fokusnya ke back end dan React.js ke front end. Dan keunggulan Laravel daripada React.js apa ya? Serta menurut Mas itu yang mana yang lebih prefer untuk dipelajari? Framework Laravel atau React.js kayak gitu? Ya, itu Satu-satu dulu nggak apa-apa boleh. dijawabnya. Saya sambil baca dulu pertanyaannya ya. Ini Laravel ini
Ini bisa full stack ya, dia bisa back end juga, bisa front end itu. Yang karena di Laravel ini kan dia ada namanya fitur query builder, ada ORM, bukan ORM ya. Sebentar aku buka projectnya dulu ya. Ada migration segala macam sih. Jadi full stack ya, Iya. Laravel itu ya. Dan untuk front end-nya, kalau ini React.js sendiri, untuk React.js aku belum pernah pakai sih, cuman itu yang aku lihat dia juga sama sih, bisa untuk full stack juga. oh iya bisa untuk front end, bisa untuk back end ya. Cuman ini pakainya React itu JS ya. Kalau Laravel itu kan PHP. Iya. Terus kapan jadi nih beda bahasa aja ya. Sebenarnya lebih baik mana antara React.js sama Laravel ya, itu tergantung kebutuhan juga sih. Tergantung kebutuhan, jadi ya requirement lainnya itu biasanya mintanya PHP atau JS gitu kan. Kalau pakai PHP ya pakai Laravel aja itu udah cukup sih. Dan apa sih keunggulan Laravel ya? Keunggulan Laravel dari React.js itu apa? Jadi setahu itu kalau Laravel ini dia itu open source dan sekarang penggunanya itu banyak banget sih. Jadi ketika kita ada error karena itu open source dan banyak gunanya, itu kalau ada error kita tinggal lihat di komunitas sih. Gampang lah kalau ada error pasti udah ada yang banyak yang bahas Laravel itu kalau ada error. Ya. Betul. Jadi itu ya, tapi untuk yang lebih baik yang mana itu dipelajari Mas, enak Laravel. Yang prefer yang mana Mas kalau untuk yang dipelajari? Yang dipelajari ya, yaitu sebenarnya ada yang lebih baik mana yang dipelajari atau enggak, tapi kalau di industri sendiri yang aku sering pakai itu Laravel sih ya. Oh ini ya di Indonesia masih PHP ya soalnya ya. Paling banyak. Oke, itu ada Mas Firly juga tanya. CSS kalau udah di minify apa bisa dikembalikan ke semula? CSS kalau udah di minify ya. Ya, kalau pakai task runner itu sendiri, biar nggak di minify, ya bisa banget sih. Tinggal kita hapus aja, hapus tasnya. Sebentar, tak buka filenya dulu. Bisa. Artinya bisa. Ini kan contohnya aku bikin tas untuk minify CSS. Jadi tinggal dihapus aja sih tasnya. Kalau pakai aku bulat itu. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dikembalikan. Jadi bukan dikembalikan ya, bahasanya itu di replace ya. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin tanya? Atau mau ada sharing yang lain lagi, Mas? Mau dilanjutin materinya? Sepertinya untuk CSS itu sih udah cukup segini aja. Kalau ada yang kebingungan bisa nanti chat juga bisa. Oke, Mas Denny
Mas Farhan atau Mbak Esta, Mas Firly, Mbak Windita ya. Silakan yang mau tanya. Mumpung kita masih ini ada cukup banyak waktu lah untuk teman-teman bertanya. Mumpung ada ahlinya nih, front end developer. Ini untuk apa nih, Mas? Itu untuk Saslang. SASS ya, atau SSS. Oh, SSS ya. Feel free sih kalau mau tanya-tanya yang lain, boleh. Oke, teman-teman yang lain, bagaimana? Belum ada? Halo, yang lain? Masih di depan laptop atau depan HP? Oke. Ini kayaknya banyak yang silent ini. Oh iya, Mas. Front end developer sendiri itu peluang jasa sekarang ini masih dibutuhkan atau bagaimana, Mas, kondisinya, Mas? Front end developer ya? Iya. Ya, saya kira untuk front end developer selamanya itu pasti dibutuhkan sih. Kita tidak bisa mengkiri sih bahwa ketika kita mengunjungi suatu website, yang dilihat itu pasti pertamanya itu tampilan kan, UI sama Iya, betul. teksnya juga kan. Bukan cuma tampilannya aja sih, dari core-nya website itu bagian tugasnya front end sebenarnya. Jadi kalau dikatakan itu kalau dibutuhkan seterusnya nggak sih? Ya itu saya kira menurutku sih masih ya. Betul. Berarti peluang untuk pekerjaannya masih tinggi. Kita bisa berada tidak ya teknologi yang ada gitu ya. Iya. Ya, dan aku lihat di semua platform mencari kerja itu ya, banyak banget sih lawan front end developer ya. Iya. Ini aku juga kadang iseng-iseng ke remote.co.id ya, ini banyak banget sih. Jadi kalau banyak alasan orang yang nggak dapat pekerjaan, sebenarnya itu apa ya istilahnya, apa nggak mau belajar atau bagaimana aja ya tinggalan ya? Iya. Padahal kan banyak banget ya sepertinya ya. Iya, banyak banget sih, Mas. Betul. Dan sekarang trennya itu lebih enak ya, bisa remote sih. Sekarang aku juga kerjanya full remote. Iya, banyak yang remote. Apalagi kalau ini sebenarnya cocok ke perempuan-perempuan ya. Iya. Kalau ibu rumah tangga gitu kan, kemudian ini kan bisa kita remote gitu kan kalau front end developer gitu ya. Iya. Di rumah sambil ngurus anak atau keluarga gitu kan. lebih santuy gitu ya. Betul. Oke, yang lain nggak ada pertanyaan lagi, beneran nih. Nah, tak kira ada yang tanya. Halo guys. Oke, cukup sepertinya ya, nggak ada yang ditanya lagi. Ini ada satu nih. Oh ada nih. Mas Denny aktif sekali nih. Nah ini silakan Mas. Oh ini tak bacain dulu aja. Boleh. Maaf Mas, mau tanya kalau menurut Mas dalam membuat sebuah jasa web developer baiknya itu teamwork atau sendiri aja? Dan kalau pengalaman Mas sendiri, Mas tipe yang mana dan kelebihan kekurangannya apa Mas? Antara teamwork atau kerja sendiri Mas? Jadi ini pengalamanku membangun digitalisasi ya. Jadi digitalisasi itu juga ya software house juga. Jadi, ya aku digitalisasi juga bukan jasa buatan website sih. Dan dari pengalaman aku bangun digitalisasi itu tim itu perlu banget sih. Ya
kan kalau bisnis itu ya IT itu ya startup itu kan harus ada orang yang uh, pintar pintar jualan, ada pintar coding, ada yang pintar manajemen gitu. Jadi 3 komponen itu tadi itu perlu sih. Kita bisa ya kita gitu ya? bisa ngoding gitu kan. Tapi kalau ngoding doang, apa biar dapat proyek gimana? Ya harus perlu ada orang yang pintar masarin kan. Betul. Nah, jadi ya kalau mau membangun ya jasa web developer itu ya kan harus ada, kalau menurutku sih ya itu ada 3 komponen sih, ada orang hustle, ada 3 komponen aku lupa. Intinya hacker, hustle, sama satu lagi tuh aku lupa sih. Intinya ada orang yang hacker itu pinter ngoding, bukan hacker yang ya tanda kutip ya. Terus ada yang bisa jual produk kita, terus ada yang intermanajemen. Itu kalau bisa sih itu sih 3 komponen itu sendiri. Ya pengalamanku pernah freelance itu kan sebelum aku ingin bangun di Indonesia itu pernah freelance bukan jasa develop. Ya itu kesulitan banget sih. Aku harus mikirin desainnya kayak gimana ya, desain layoutnya itu kan. Kita kan perlu mikir kayak gini nih, perlu mikirin, oh ini desain loginnya itu kayak gini, desain dashboardnya ya gini. Akan sangat berat bahwa ya kita harus mikirin semuanya sih, tampilannya. Jadi enaknya tim aja ya. Betul. Tapi kalau berarti tetap ya. Kalau ya, berarti tetap timnya proyeknya kecil nggak masalah sih. Nggak masalah kalau sendiri juga masalah ya. Pernah aku juga sih bikin website terus ya ini proyeknya kecil nih, cuma landing cuma komunikasi profile, itu sendiri juga masalah. Gampang kan kalau iya betul benar. Oke, jadi intinya kalau mau mempertimbangkan itu ya berdasarkan proyek juga, Mas Denny. Misalkan proyeknya besar, itu sebaiknya tim gitu ya. Soalnya kompleks. Kalau proyeknya sederhana, mungkin bisa sendiri malah nggak apa-apa kayak gitu. Kalau misalkan dirasa lebih cepat. Tapi kemampuan untuk kerja sama teamwork itu kita tidak boleh abaikan kayak gitu ya, karena pekerjaan di IT itu rata-rata nggak full stack lah, nggak Superman gitu ya. Tapi harus punya tim. Ada Hazel, terus hipster sama hacker. Iya tadi gimana itu tadi? Ya, itu minimal tiga orang itu yang istilahnya untuk menggerakkan teman-teman kalau misalkan ingin berbisnis di software house tadi. Atau istilahnya dunia IT ya lebih umumnya. Gitu. Soalnya kan kalau tambahannya, jadi kalau ada project itu kan kita harus melihat budgetnya, terus timeline-nya, terus modul-modulnya ataupun fitur-fiturnya. Kita harus pikirin semua itu sih. Ya akan sangat berat kalau betul. Oke, ini menarik juga ya buat teman-teman yang mau istilahnya coba freelance atau nyoba bikin usaha kecil-kecilan di dunia web atau IT. Oke, yang lain ada lagi teman-teman dari malam ini? Kita agak santai aja sih ini. Mas Farhan, Mas Firly, ini Mas Firly kalau nggak salah dari Lampung ini. Teman Lampung. Halo Mas Firly, apa kabar? Nggak mau tanya nih, Mas Firly. Belum, masih belajar ya Mas. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Silakan kalau ingin tanya. Mas Farhan juga. Halo Mas Farhan. Dari mana Mas Farhan? Oh, nggak ada. Mbak Windita?
Oke, Mbak Esta, ini yang dari SD kalau nggak salah tadi ya? Mas Denny, Mas Arif, cukup? Oke, kalau cukup, mungkin aku memberikan rangkuman dulu untuk materi malam ini yang disampaikan oleh Mas Arif. Kok Mas Arif, Mas Diki. Iya, ya benar sih Mas Diki Arif Wibowo. Sorry. Nah, intinya tadi kita sudah membahas banyak hal terkait bagaimana sih meningkatkan produktivitas front-end developer, khususnya dalam dunia style, istilahnya implementasi style sheet ya, CSS gitu ya. Tadi ada banyak tools yang sudah dibahas, ada Runner, ada Group, dan sebagainya. Nah, nanti ini kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Jadi grup share itu bebas, mau tanya tentang IT, mau tentang apa, itu membernya nanti bebas saja. Silakan bisa bertanya ke semuanya. Siapa tahu ada yang punya pengalaman apa gitu kan, nanti bisa jawab. Nah, untuk teman-teman semua di sini kalau misalkan mau sharing, kita juga open, mau sharing apapun itu boleh, kita tinggal lempar ke audiens. Banyak yang ini enggak kayak gitu istilahnya. Nah, jadi jangan takut untuk sharing walaupun masih baru belajar atau apa gitu, itu biasanya juga ada yang lebih baru belajar lagi kayak gitu. Jadi pede aja kalau mau sharing. Nah, WeShare itu tempat istilahnya teman-teman bisa berekspresi untuk sharing apapun di sini. Nah, sharingnya juga nggak harus video, bisa juga chat, bisa juga ketemu langsung. Tapi kalau udah ini ya, pandeminya udah berakhir gitu. Nah, setelah ini mungkin dari Mas Diki Arif ada penutup dulu. Ya, kalau aku mungkin untuk closing statement-nya ya. Pertama ya, terima kasih dan nyempetin waktu untuk belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan berguna. Terus kalaupun ada pertanyaan segala macam bisa di chat grup sih. Aku feel free banget kalau mau tanya-tanya segala macam. Anything lah, nggak mesti tentang front end ataupun bisnis. Saya juga senang bergelut di bisnis juga. Boleh kalau mau tanya-tanya. Boleh PM juga ya. Boleh. Nanti teman-teman yang lain. Oke, itu nanti silakan bisa catat. Mas Diki juga ada di grup ya? Ada di grup. Nanti bisa tanya Mas Diki di situ. Oke, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman semua sudah berpartisipasi di kegiatan WeShare malam ini. Nah, nanti kita untuk sertifikatnya akan saya kirim linknya, sertifikat peserta. Kemudian juga nanti dari fasilitator juga. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.